Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, di dalam Injil yang baru kita dengarkan terdapat jaminan dari Kristus akan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya dan yang senantiasa mengikuti perintah-perintahnya. Ini artinya kita semua yang beriman kepada Kristus diajak pertama untuk menyesuaikan diri dengan segala hal yang selama ini sudah diajarkannya, lalu menghayati itu semua dan menjadikan sebagai patokan untuk mengolah dan mengelola hidup kita. Lalu yang kedua, kita diajak juga sekaligus untuk mengimani bahwa ketika kita mengerjakan itu semua, pada akhirnya kita akan meraih keselarasan dan di sanalah akan ada persatuan dengan Allah. Nah, dua hal ini menurut saya adalah sesuatu yang penting bagi kita. Setiap kali kita menghadapi peristiwa kematian, kita bisa bertanya, apa artinya hidup kita kalau ternyata ujungnya adalah kematian? Dan sebaliknya, apa artinya kematian kalau ternyata tidak membawa kehidupan kekal bagi kita dan tidak membawa hal-hal baik yang bisa diwariskan kepada orang-orang yang masih hidup? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tentunya akan menuntun kita untuk memahami lebih akan nilai-nilai kehidupan yang selama ini kita perjuangkan. Sebetulnya yang kita perjuangkan, nilai-nilai hidup yang kita pegang, itu arahnya kemana? Apakah ada nilai-nilai yang kita pegang yang mengarahkan kita kepada kehidupan yang kekal? Ataukah nilai-nilai yang hanya berhenti pada pengelolaan hidup di dunia ini, lalu begitu ujung kematian menjadi bagian dari hidup kita, lalu kita tidak memiliki apa-apa lagi? Nah, tentunya bagi Yesus yang semacam ini bukanlah tujuannya. Tujuan kita adalah hidup kekal bersama Bapa karena kita berasal dari Bapa yang memang memiliki keabadian. Dari sana kita berasal, ke sana pula kita menuju. Dan proses itulah yang disebut sebagai kesatuan sempurna dalam cinta kasih di dalam Allah. Itulah keabadian, itulah hidup kekal itu. Karena kita menyatu dengan Sang Sumber Hidup, kita menyatu dengan Dia yang menopang hidup kita. Lalu selama berjuang hidup kita ini tentunya kita diajak untuk menyelaraskan diri dengan Sang Sumber Hidup itu, supaya pada akhirnya apa yang kita kerjakan bisa menjadi bagian dari keilahian itu sendiri. Nah, kalau kita memahami ini tentunya tidak heran bagi kita ketika Yesus mengatakan jaminan itu. Setiap orang yang mengikuti Dia, yang percaya kepadanya, mengikuti perintah-perintahnya akan mendapatkan hidup kekal. Karena Dia mendapatkan tugas untuk mewahyukan semuanya itu bukan untuk membinasakan, tetapi membawa keselamatan. Sehingga setiap orang yang datang kepadanya, mengikuti Dia, percaya kepadanya, dan mau menjalankan amanat-amanatnya, Dia katakan tadi, akan memperoleh jaminan keselamatan di dalam Dia. Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama sembari merenungkan peristiwa kematian, kita juga merenungkan perjuangan hidup kita masing-masing. Jangan sampai hidup kita sia-sia dan ujung dari kematian ini nanti tidak membawa kehidupan dalam kesatuan dengan Tuhan.
Dan sekaligus juga mari kita mohon supaya Tuhan menurunkan rahmat pengudusan dan penyuciannya kepada Bapak Silvesterin Ranti yang sudah mendahului kita ini, supaya perjuangan-perjuangan yang selama ini beliau perjuangkan, beliau hidupi, mendapatkan penyempurnaan dari Tuhan sendiri, terutama karena beliau sudah beriman akan Kristus. Kita mohon supaya Kristus juga menurunkan rahmat penyempurnaan itu, sehingga Bapak Silvesterin Ranti diperkenankan untuk masuk dalam kesatuan dengan keilahian Allah di surga. Mari kita renungkan bersama.